Sama kemarin ada salah satu orang yang mengundurkan diri, itu dia mau mendaftar P3K dosen, jadi dia harus mengundurkan diri dulu, baru bisa mendaftar sebagai dosen. Karena P3K itu tidak bisa pindah instansi, tidak sama CPNS, tidak bisa instansi oleh pemerintah ya, tidak bisa pindah ke Kabupaten Lumajang kecuali mengundurkan diri dulu. Itu kalau P3K. Jadi sebelum teman-teman mendaftar P3K, pikirkan baik-baik bahwa inilah tujuan saya. Kalau yang bisa juga memang di atas dosa kalau banyak pikir. Saya bilang begitu karena semuanya kayak muda di sini. Jadi untuk CPNS yang mau mendaftar CPNS, silakan ke kementerian lembaga. Yang mau P3K itu di kabupaten kota se-Indonesia buka kecuali kelompok. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya dengan tahun kemarin, tahun ini dialokasikan untuk honorer itu 80%. Ini bukan kebijakan daerah, tapi juga peraturan menteri. 80% harus dialokasikan untuk honorer daerah, 20% itu dialokasikan untuk umum. Jadi kalau kita lihat pendaftaran di situ, kalau kita lihat pendaftaran di jurusan-jurusan yang ada di situ ada tertera formasi umum, formasi khusus. Bedanya apa? Kalau formasi khusus itu untuk tenaga honorer dan tenaga honorer kategori 2 dan non-ASN yang masih aktif bekerja. Pada saat tes tidak menggunakan passing grade rankingan. Oh, jadi kalau sudah lihat ini semua saya lihat kalau formasi umum siapapun bisa mendaftar. Kalau misalnya honorer yang mendaftar di formasi umum Bu, bisa. Tapi memakai ketentuan formasi umum, yaitu passing grade. Semisal tidak ada formasi itu terbuka di formasi khusus, yang ada itu formasi itu terbuka di formasi umum. Contohnya misalnya yang di dinas koperasi. Saya mau melamar di dinas koperasi karena saya punya sertifikat ISO. Tapi di situ dibuka untuk formasi umum, berarti silakan melamar di koperasi, pakai surat keterangan dari koperasi bisa. Tapi nanti pada saat tes itu memakai passing grade. Nah, di situ bedanya. Bedanya formasi dan khusus. Bagaimana peringkatnya Bu? Nah, dalam PPK itu pada saat peringkingan menjadi prioritas adalah tenaga honorer kategori 2. Jadi di bahasa di PPK saya tidak mau mengeluarkan statement, saya mau bacakan di sesuai dengan PPK-nya. Silakan teman-teman analisa ya. Disebutkan ya, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Diktum ke-15, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK2 yang berperingkat terbaik. Diktum selanjutnya, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Artinya, silakan teman-teman analisa juga. Kalau saya analisa, berarti yang diurut peringkatnya dulu itu kategori 2 dulu. Sampai kemarin ada teman yang bilang, Bu, bagaimana caranya tahu di sini pelamarnya tidak ada K2, supaya kami tidak bersaing dengan K2. Katanya ya. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi kalau mendaftar di formasi umum berlaku passing grade. Kalau mendaftar di formasi khusus itu tidak berlaku passing grade. Dipaham sampai di situ ya? Nah, sekarang apa saja persyaratannya? Langsung di persyaratan nih. Oke, stop dulu. Kalau ini sudah jelas ya, usia oke sudah jelas, tidak pernah dipidana sudah jelas. Oke, ke atas lagi. Persyaratan khusus ya, ke atas lagi. Persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus ada beberapa jabatan yang mensyaratkan sertifikat wajib. Sertifikat wajib. Yang pertama ada dari BPBD. Dari BPBD ada.
Yang pertama, untuk jabatan pemula pemadam kebakaran itu tidak diperbolehkan mendaftar peserta difabel atau disabilitas. Ada catatan khusus ini. Kemudian yang kedua, dan ini dibuktikan surat keterangan dari rumah sakit. Kemudian yang kedua, untuk jabatan peranata pencarian dan pertolongan ini ada formasinya 5 di BPBD dan ada 20 di Satpol PP. Kemarin ini ada perubahan terhadap Kepmennya. Kepmen yang pertama itu mensyaratkan harus ada sertifikat kesemaptaan. Akhirnya karena pertimbangan tidak ada teman-teman honorer yang bisa mendaftar, makanya dalam mencari 20% formasi kami alihkan formasi ini ke formasi umum. Karena kami khawatir kalau dia di formasi khusus tidak ada pelamarnya. Ternyata berjalannya waktu Kepmen tersebut berubah menjadi Kepmen 660 yang bunyinya sertifikat kesemaptaan itu dilakukan tes sebelum seleksi administrasi. Jadi yang sebelumnya harus memang ada sertifikatnya, ternyata untuk jabatan ini ada tes semaptaannya. Jadi untuk yang jabatan peranata pencarian dan pertolongan, kalau misalnya dari saudara yang mendaftar, itu ada 4 persyaratan yang wajibnya selain yang 8 itu. Yang pertama, punya sertifikat yang nanti diverifikasi Basarnas. Jadi nanti kami itu melakukan kerjasama dengan Basarnas. Kalau usianya 25 sampai 30 tahun, itu satu sertifikat saja yang berhubungan dengan safety. Mau dia BIMPEK dan sebagainya, yang penting sertifikat itu berhubungan dengan safety. Kalau umurnya sudah 30 sampai dengan 40 tahun, itu 5 sertifikat. Lebih parah ini yang umurnya lebih keras lagi. Untuk yang 40 tahun sampai dengan 50 tahun, itu 10 sertifikat. Sertifikat safety itu seperti yang kayak pemandu wisata gunung bisa, di ketinggian bisa, atau dalam bentuk BIMPEK bisa. Nah nanti yang sertifikat itu ada jadwalnya, nanti dibawa ke kantor STAR. Jadi besok kami koordinasi dengan Basarnas di mana kita letakkan tentukan tempatnya. Apakah kita tes di Luwu atau kita tes di Palopo. Nanti itu dibawa ke kantor STAR. Kalau dari Basarnas yang bilang oke, sertifikat ini sudah oke, maka dites semapta. Oke, persyaratan yang kedua begitu ada surat keterangan dari rumah sakit tentang tinggi badannya, tinggi badan dan indeks mutu tubuh. Jadi kalau yang pendek-pendek, bagaimana tadi? Nah, untuk yang persyaratan ketiga untuk jabatan peranata pencarian dan pertolongan itu ada tes semapta. Jadi dites orang, ada tes fisiknya, bukan DKPSDM yang tes. Yang tes itu tim SAR Palopo atau yang siapapun yang dipimpin oleh tim SAR Basarnas Makassar. Nanti tesnya itu ada tes lari 2.400 meter. Ada sit up dalam 1 menit sebanyak-banyaknya. Ada pull up. Itu yang ketiga. Nanti setelah ikut tes itu Basarnas mengeluarkan sertifikat yang akan diunggah ke dalam SSCSN. Itu yang ketiga. Yang keempat, sertifikat renang 50 meter. Yang belum punya sertifikat renang itu nanti Basarnas juga memfasilitasi untuk renang untuk mendapatkan sertifikat. Kalau renang dewasa dan bukan renang anak. Itu untuk jabatan peranata pencarian pertolongan itu wajib. Yang kalau tidak ada itu jangan digunakan. Nah selanjutnya satu lagi jabatan yang wajib lagi, ahli pertama asesor manajemen mutu industri. Ini kemarin kami konfirmasi dari dinas koperasi. Adakah honorer tak di sana yang punya sertifikat auditor manajemen mutu ISO 9001/2015? Ternyata tidak ada tenaga honorer yang punya sertifikat ini. Makanya yang formasi ini kami buka juga untuk umum. Ya, karena kami dan mereka diminta untuk tentukan yang mana ini dari 339 formasi Pak, yang mana yang kita buka untuk umum, yang mana kita buka untuk daerah. Nah makanya kami mencari jabatan pekerjaan di sini, termasuk kami buka Sinona yang mana tidak ada pendidikannya teman-teman. Nah itu yang kami alokasikan untuk ke formasi umum, yang memang kecil peluang untuk teman-teman honorer mendaftar ke situ. Dipanggil. Nah untuk persyaratan tambahan ada kesehatan, yang ada kesehatan. Kalau STR yang untuk kesehatan itu kita ikuti di pengumuman.
ada memang jabatan yang tidak membutuhkan STR, ada jabatan yang mengharuskan STR. Nah, untuk ke bawah lagi. Nah, ini untuk tambahan nilai. Jadi kalau ada teman-teman yang punya ini, itu dapat tambahan nilai, tapi jabatan tertentu nih. Contohnya misalnya untuk yang asesor manajemen multi industri tadi, nah itu kalau ada dia punya itu dia didapatkan 25%. Kemudian untuk jabatan ahli pertama pengawas bibit ternak yang punya sertifikat kompetensi inseminator yang masih berlaku dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesinya itu dapat nilai 25%. Itu dari total kompetensi teknis kan? Kemudian pamong budaya. Nah ini pamong budaya kalau misalnya ada sertifikatnya juga yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP bidang kebudayaan itu mendapat nilai 25%. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Termasuk jabatan analis kebijakan yang paling banyak ini. Nah, untuk jabatan analis kebijakan ini kalau ada teman-teman yang punya sertifikat kompetensi analis kebijakan level 6 diterbitkan oleh LSP itu mendapatkan 25%. Kira-kira ada yang punya nggak? Kalau ada yang punya, yang mungkin ke situ. Nah, kemudian pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk yang jabatan ini kita ada 5 formasi. Tahun kemarin itu diwajibkan punya sertifikat pengadaan barang dan jasa baru bisa mendaftar di sini. Makanya sudah 2 tahun dibuka formasinya tidak pernah ada yang lulus. Bahkan sekali ini dari Kesbang. Itu dia mendaftar satu-satunya dia peserta satu-satunya dengan formasi kalau saya tidak salah 7 tapi tidak ada resolusi juga. Nah tahun ini sertifikat ini tidak wajib tapi sertifikat ini memberikan tambahan nilai. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya mungkin mendaftar di sini yang punya sertifikat pengadaan barang jasa itu kan dia tahu nanti dia dapat itu berbayar kayaknya 26 jutaan. Nah kemudian untuk jabatan penyuluh sosial juga kalau ada sertifikatnya seperti yang di pengumuman itu mendapat tambahan nilai. Nah semua sertifikat tambahan nilai ini teman-teman itu cukup satu saja dipilih. Misalnya tadi damkar kita kembali seperti struktur ya ini bisa dibaca ya struktur damkar apa lagi semua sertifikat misalnya yang di damkar punya 3 sertifikat kompetensi yang diunggah itu cukup satu saja. Jadi lihat memang nih yang mana tinggi nilainya itu yang kita unggah. Karena ada yang bernilai 10% di 15, 25, jadi mungkin kita langsung unggah yang nilainya 25%. Karena kalau kita unggah 3-3-nya, yang terpilih itu cuma 1. Paham ya? Seperti yang saya katakan pemekaran. Oke, sekarang bagaimana cara mendaftar? Cara mendaftarnya sama dengan tahun kemarin. Silakan dibuat akunnya dulu di SSCSN. Kalau sudah buat akun, baru masuk di SSCN-nya, masuk lagi untuk memilih formasi. Nah, kemudian untuk yang unggahan, coba bawa lagi. Nah, untuk yang unggahan, yang pertama surat lamaran kerja itu ditulis tangan, huruf kapital. Nah, ini kemarin ini karena sebenarnya kita ini sebenarnya budaya literasinya kurang. Biasa ada yang dilampirkan contohnya itu pengumuman, contohnya itu surat lamaran kerja dan bikin. Jadi ditulis tangan, huruf kapital, dia pakai materai. Bagaimana cara membeli materai? Ada buka di YouTube-nya, pembelian materai. Bisa juga lewat SSCASN. Ingat kita, dia pakai materai. Pada saat pemasangan materai, jangan ditutupi itu tanda tangan tadi materai. Kasih di pinggir-pinggir. Biasanya kan kalau kita materai tempel kan kena tanda tangan tak. Nah, kalau materai, jangan ditutupi tanda tangan tak. Kasih di sampingnya saja. Itu pakai materai. Kemudian KTP. Kalau mati KTP ibu, KTP itu berlaku seumur hidup. Kalau hilang KTP ibu, minta surat perekaman dulu. Kalau tidak ada lagi belangkonya diucapin. Itu bisa. Kemudian pas foto berlatar belakang warna merah. Jangan kali bilang lah PDI kamu tidak, memang kita itu. Kemudian ini juga foto kan? Ini juga foto yang sesekali setiap tahun. Ada biasa kasih masuk foto wisuda. Ada malah itu foto yang gunting-gunting sama temannya di situ. Nah kemudian surat pernyataan 5 poin ini perhatikan nih kata-katanya, jangan ada kasih hilang-hilang walau sedetik pun, walau titik. Nah untuk yang pernyataan 5 poin, nah biasanya tanda baca hilang, pengertian juga menjadi berubah. Nah ini juga pakai materai.
Kemudian ijazah. Ijazah yang diunggah itu ijazah yang kita gunakan untuk melamar. Biasa itu melamar di jabatan SMA-nya karena ada S1-nya lalu bertemu S1-nya. Jadi sekalipun ada S2, kalau S1 tadi kita pakai mendaftar itu yang kita unggah. Jangan kita lagi bangun berendah lagi. Ada S2, ada S3, tahu ya. Sedikit saya sampaikan di P3K itu tidak ada peningkatan pangkat sampai hari ini. Mudah-mudahan nanti berubah kebijakannya. Amin. Nah, tapi salah satu yang membedakan P3K dan PNS itu di P3K selain dalam mutasi tadi saya sampaikan tidak ada juga namanya kenaikan pangkat atau penyelesaian ijazah. Jadi semisal bagaimana itu mendaftar didaftar ijazahku SMA saya pakai, tapi ada S1 ku bisa pakai? Bisa. Pemberhentian dulu, baru nanti kalau ada informasi mendaftar lagi ada S1 saya. Nah kemudian di ijazah ini, pada ijazah ini itu ada disebutkan digabung dengan Forlabdikti. Forlabdikti itu kita buka websitenya Forlabdikti Kemendikbud, baru kita screenshot saja di situ-nya yang bukti terdaftar Forlabdikti. Kalau misalnya salah nama ada di Forlabdikti tidak apa-apa, yang penting nomor hidupnya benar karena biasa di Forlabdikti ada yang salah namanya, ada yang salah nomor hidupnya, abaikan itu saja tidak masalah. Ya, itu kita gabung sama ijazah, ingat digabung bukan ditimpa. Biasa itu ada yang unggah ijazahnya, sudah tak unggah ijazahnya, nah unggah lagi Forlabdiktinya, itu tertimpa itu, tidak terbalik ijazah. Jadi caranya kita scan ijazah, kita scan Forlabdikti, baru join PDF gabung Jadi sebelah atas ijazah, sebelah bawah Forlabdikti. Jadi dia satu PDF. Jadi satu PDF bukan ditimpa. Jangan sampai kita membuka ijazah, baru kita buka kembali lagi Forlabdikti kita akan tertimpa, tidak terbalik ijazah kalau ini cara membuka. Ambil. Kemudian transkrip nilai, ada lulusan luar negeri. Saya lulusan luar negeri daftar Nah, transkrip nilai tahun ini karena kita 80% menerima honorer, maka kita tidak mempersyaratkan berapapun IPK. Nabi lainnya satu koma IPK daftar tidak apa-apa. Nah, kemudian surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi. Ini surat keterangan tahun lalu itu eselon 2 wajib karena bunyi peraturan Menpannya tahun lalu itu eselon 2. Tahun ini minimal pimpinan unit kerja. Jadi biar yang di sekolah kepala sekolah ini saja yang menandatangani atau di puskesmas kepala PKM-nya saya menandatangani itu bisa. Ya. Yang penting pimpinan unit kerja, jangan kepala bidang yang menandatangan. Nah, formatnya sudah ada dilampirkan di pengumuman. Bu, ada juga format di SSCN, tidak apa-apa, abaikan saja itu. Jadi di SSCN itu ada tertulis draft. Nah, kalau Bapak Ibu klik itu terdownload di situ. Nah, kalau kita download itu ada formatnya juga yang berbeda dengan format yang disampaikan panitia. Nah, format yang ada di SSCN diabaikan saja. Format yang Bapak Ibu pakai itu yang ada di lembar pengumuman. Ya. Kemudian selanjutnya mana lagi deh? Ya, ke bawah lagi. Itu dia. Ke bawah lagi. Transkrip surat keterangan. Kemudian selanjutnya surat keterangan bekerja di bidang yang relevan. Ini di dalam ada 2 surat pernyataan. Kalau untuk formasi khusus itu 8 yang mau dimasukkan poin-poinnya. 2 surat keterangan dipakai kalau formasi khusus. Aktif bekerja sama pengalaman kerja yang relevan. Kalau jabatan formasi umum tidak perlu diunggah surat keterangan aktif bekerja. Jadi kalau formasi umum itu kalau menganggur di sekarang bisa mendaftar. Misalnya kemarin saya bekerja di Home Finance mulai tahun 2015 sampai tahun 2020. Sekarang saya menganggur, bisa tidak saya mendaftar? Bisa. Karena kalau formasi umum itu tidak membutuhkan aktif bekerja sampai sekarang. Beda dengan honorer. Kalau honorer, itu 2 surat pernyataan. 1 pengalaman kerja yang relevan dan yang kedua
contoh misalnya, saya bekerja di Satpol PP, saya mau melamar pekerjaan di BKPSDM. Selama ini saya bertugas di lapangan, tapi saya punya S1, saya mau melamar di BKPSDM jabatan misalnya analis kebijakan. Silakan masukkan di jabatan yang relevan di dalamnya. Oh, saya selama bekerja sebagai di lapangan, saya juga menganalisa kebijakan, saya juga membuat administrasi kebijakan, itu yang kita kasih masuk di dalam. Atur nih saja. Kita paham di situ. Misalnya lagi, saya mau melamar yang susah itu, kalau misalnya Anda dari teknis baru mau melamar dokter, itu yang susah. Kalau misalnya jabatan administrasi itu mudah sih. Jabatan-jabatan administrasi kan seperti analis kebijakan, perencanaan, itu semua jabatan teknis administrasi. Yang susah kalau mau melamar jabatan guru atau kesehatan baru lintas dari teknis, ya. Jadi masukkan di jabatan yang relevan 1, 2, 3, 4, ya. Nah kemudian untuk yang persyaratan lainnya, yang poin yang ke itu mengunggah untuk khusus untuk 3 jabatan yang tadi, yang pemadam kebakaran, pencarian pertolongan, sama asesor mutu industri. Selain 3 jabatan tersebut, yang lainnya cuma mengunggah 8 saja tadi. Jadi bagaimana di surat lamarannya Bu? Surat lamarannya disesuaikan. Kalau misalnya tidak mengunggah di sertifikat tambahan, maka di surat lamaran tidak perlu kita cantumkan, ya. Nah, kemudian untuk dokter, oke paham. Yang selanjutnya lagi, ya, yang butuh sertifikat nanti dicantumkan. Kalau punya sertifikat yang digunakan nanti dicantumkan juga di surat lamaran. Nah, untuk